Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang proses produksi asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat adalah senyawa yang beracun, berbahaya, dan bisa menyebabkan kebakaran. Makanya fatal kalau ditelan. Dan juga jangan sampai terkena mata, kulit, pakaian. Hindari juga uapnya, ya. Dan selalu simpan dalam tempat yang tertutup. Tapi di samping banyak bahayanya, banyak juga kegunaannya. Yang pertama bisa dipakai di industri pembuatan deterjen, ya. Bisa sebagai elektrolit pada pembuatan baterai di industri otomotif. Bisa juga dipakai untuk pembuatan asam nitrat, bisa untuk membantu penghilangan zat pengotor pada pengolahan bensin dari minyak bumi. Kemudian bisa juga sebagai bahan pembuatan pupuk dan amonium sulfat, bisa sebagai bahan pembuatan peledak, sebagai bahan perekat atau lem, dan sebagai pembersih di pelapisan logam seng maupun timah. Nah, bahan baku yang dipakai untuk membuat asam sulfat itu yang pertama adalah belerang atau sulfur. Wujudnya adalah padatan kuning yang baunya menyengat. Kemudian bahan kedua adalah oksigen. Bahan ketiga adalah vanadium. Nah, vanadium ini sebagai katalis atau sebagai membantu mempercepat reaksi. Kemudian bahan terakhir adalah air. Di sini ada proses flow diagram di industri bahan baku. Di sini dari sebelah kiri ya, namanya sulfur atau belerang. Ditampung dalam dam hopper, alat penampung bahan baku. Kemudian dialirkan ke melter atau alat peleleh. Jadi proses utama pertamanya adalah pelelehan atau peleburan belerang padat menjadi belerang cair. Tapi sebelumnya difilter atau dihilangkan dulu pengotornya sehingga diperoleh belerang bersih. Kemudian belerang bersih itu dipanaskan menggunakan steam atau uap panas sehingga terbentuk belerang cair yang kemudian dialirkan ke dalam sulfur furnace atau burner atau tungku pembakaran. Nah, mengalirkannya dengan cara penyemprotan ya. Jadi kenapa belerang cair ini disemprotkan? Agar untuk meningkatkan luas permukaannya sehingga mempercepat laju reaksi pembentukan senyawa belerang dioksida. Jadi ketika belerang cair direaksikan dengan udara, diperoleh belerang dioksida di tungku belerang ini. Kemudian dialirkan ke dua heat exchanger. Yang pertama ada waste heat boiler, yang kedua ada high pressure steam atau alat pengalir steam bertekanan tinggi. Ya. Kemudian gas belerang dioksida direaksikan lagi di dalam reaktor konverter dengan oksigen, sehingga menghasilkan belerang trioksida. Kalau tadi belerang dioksida direaksikan dengan oksigen menjadi belerang trioksida. Dibantu dengan katalis tadi vanadium pentaoksida. Bisa juga pakai katalis platina, tapi lebih optimum dan ekonomis kalau pakai vanadium pentaoksida karena konversinya bisa lebih tinggi. Bisa juga lebih tahan racun ya. Nah, reaksi ini terjadi pada suhu 400-an derajat Celcius. Nah, setelah itu belerang trioksida itu didinginkan. Ini ada He pendingin, lalu dilarutkan ke dalam asam sulfat pekat. Setelah didinginkan, dikeringkan, kemudian dilarutkan dalam asam sulfat pekat di alat namanya absorption tower atau menara penyerap, menara absorpsi atau absorber. Ya, sehingga terbentuklah H2S2O7 atau oleum. Ya. Oleum ini cairan berminyak. Ya. Nah, mengapa perlu oleum? Karena oleum tidak langsung bereaksi dengan air. Karena bereaksi dengan air itu menghasilkan asam sulfat yang akan melepaskan panas. Reaksinya sangat eksotermis, yang menghasilkan panas dan kabut asam yang sangat korosif. Kemudian dalam kondisi yang encer, oleum tadi akan bereaksi perlahan dengan air lagi ya. Di sini airnya nggak isi dari sini ya. Ya, akan bereaksi dengan air membentuk asam sulfat yang memiliki kadar 98%. Ya, reaksinya seperti ini. Nah, diperoleh asam sulfat. Jadi intinya adalah prosesnya pelelehan, pembakaran ya, pelelehan di melter, pembakaran di furnace atau burner, kemudian konversi atau pembentukan reaksi, yang terakhir adalah absorpsi atau penyerapan sampai terbentuklah asam sulfat. Nah, demikian proses pembuatan asam sulfat. Terima kasih.